Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengangkat tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat, kaum muslimin. Setelah di video sebelumnya kita mengangkat video yang berjudul klarifikasi Ustadz Adi Hidayat. Ya, kenapa kami tuliskan judul klarifikasi Ustadz Adi Hidayat? Karena kami mendapatkan video tersebut diberikan judul yang sama, kaum muslimin. Itu dikatakan klarifikasi Ustadz Adi Hidayat. Ya, padahal itu klarifikasinya bulet, kaum muslimin ya. Kesana kemari nggak jelas. Ujung-ujungnya masih juga mengatakan bahwa penyair itu disamakan dengan pemusik, kaum muslimin. Dan sebenarnya banyaknya orang yang membahas tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat, ya, ceramah yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit itu adalah pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang-orang yang membahas tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat tersebut, yang dititik beratkan itu sebenarnya bukan pada permasalahan hukum musik, kaum muslimin. Ya, sebenarnya bukan pada masalah hukum musik. Ya, musik sendiri memang mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram. Ya, meskipun ada pengecualian, kaum muslimin, ada pengecualian. Kecuali alat musik tertentu dan juga di dalam kondisi atau momen-momen yang tertentu. Tidak secara umum musik itu dibolehkan, kaum muslimin. Akan tetapi kami tekankan kembali, kaum muslimin, ya, pembahasan tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat mengenai surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit itu adalah pemusik. Yang dibahas bukanlah hukum musiknya. Akan tetapi dari mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik? Ya. Dari mana Ustadz Adi Hidayat menyimpulkan bahwa sahabat Hasan bin Sabit disebut sebagai pemusik di samping Nabi Muhammad SAW? Padahal tidak ada satupun ulama yang mengatakan, yang menafsirkan, yang mengartikan bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik dan sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Kalau menurut dari perkataan Ustadz Muflis Safitra itu bisa jadi keluar dari kantong wah pribadi, kaum muslimin ya. Dan kali ini kita akan kembali membahas ceramah Ustadz Adi Hidayat yang ini lebih parah lagi, kaum muslimin ya. Dia membawa-bawa ulama, bahwa ada ulama yang bisa menyunahkan musik, bahkan mewajibkan musik, kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Maka para ulama menyimpulkan dari tradisi ini, musik berkembang dibagi dua bagian. Jika ada yang berkaitan dengan nilai kebaikan, membawa syiar-syiar kemuliaan, tidak berlebihan, tidak memberikan dampak maksiat, maka diperkenankan dengan batas-batas tertentu. Tapi kalau membawa kepada hanyut sesuatu sehingga lupa dengan kebaikan, dia bisa makruh sampai dengan haram, sehingga ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah ibahah, ke kanan sunnah, bahkan bisa wajib, ke kiri makruh, ke kirinya lagi haram. Ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah ibahah, ke kanan sunnah, bahkan bisa wajib, ke kiri makruh, ke kirinya lagi haram. Nah, jelas ya, di sini Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ada ulama yang menaruh hukum musik itu seperti hukum menikah, kaum muslimin ya. Di tengah-tengahnya, hukum awalnya itu adalah mubah ya. Ke kanan bisa sunnah atau mungkin bahkan wajib. Kemudian ke kiri bisa makruh, bahkan bisa menjadi haram. Pertanyaannya, kaum muslimin ya, siapa ulamanya yang meletakkan hukum musik itu seperti hukum menikah? Ya, sangat jauh berbeda. Kalau menikah itu bisa wajib ya, bisa haram, bisa sunnah dan sebagainya. Karena apa? Kondisi orangnya. Ya. Dan nikah itu sudah jelas-jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, jelas hadisnya. Bahkan dikatakan menikah itu menyempurnakan separuh agama. Coba. Yalah, kalau musik, kaum muslimin. Kalau musik. Lah sekarang kalau musik itu dikatakan ada yang membawa kebaikan, itu mana musiknya? Mana musik yang membawa kebaikan?
Apakah mungkin yang disampaikan oleh Uwah ini adalah ulama-ulama sufi yang senang berjoget, muter-muter, ya? Katanya itu berzikir, katanya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya, cara-cara mereka berjoget dengan musik, apakah itu membawa kebaikan kaum muslimin, ya? Coba kita simak video-video yang ada musiknya, video-video bermain musik yang dibawakan oleh orang-orang yang katanya mereka ini membawa misi dakwah kaum muslimin, membawa misi memperkenalkan syariat Islam, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Coba kaum muslimin, apakah yang seperti ini membawa kebaikan kaum muslimin? Kita lihat, ya, pembawanya saja. Itu meskipun memiliki slogan nada dan dakwah, ya, tapi lihat, berjejer dengan wanita yang bukan mahramnya, yang kemudian tidak menutup aurat, berjoget di atas panggung, kumpul dengan laki-laki, menjadi tontonan. Hah? Coba kaum muslimin. Ya, ini grup musik yang katanya membawa nada dan dakwah. Coba sekarang pikirkan kaum muslimin, ya. Oke, sekarang kita tampilkan lagi. Ini majelis yang berbeda kaum muslimin. Ini majelis sholawat, ya. Coba kita simak videonya lagi kaum muslimin. Coba kaum muslimin, ya. Yang pertama tadi dari Bung Haji Roma Irama yang katanya musiknya nada dan dakwah. Nada dan dakwah. Yang ini katanya majelis sholawat, ya. Tapi kita lihat kaum muslimin, ya. Apakah kemudian majelis yang seperti ini, musik yang mereka bawa, apakah membawa kebaikan? Membawa syiar kebaikan? Membawa syiar Islam? Menguatkan keimanan, menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba lihat kaum muslimin, laki-laki perempuan campur jogetan, ya. Jingkrak-jingkrak seperti itu. Apakah yang seperti itu kebaikan di dalam agama Islam kaum muslimin? Itu yang di atas pentas, itu juga katanya tarian sufi, perempuan, ya, berjoget muter-muter. Ditonton sama itu ratusan laki-laki, ditonton sama ratusan laki-laki, perempuan kaum muslimin, ya. Apakah yang seperti ini kebaikan? Ya, ini tadi sudah ada pemusik. Kalau tadi profesinya pemusik, yang ini pendakwah, ya. Meskipun dua-duanya katanya dakwah juga. Ini nada dan dakwah yang pertama, yang ini dakwah melalui sholawat katanya, ya. Ini ada lagi kaum muslimin, ya. Ada video dari, ya, kalau dibilang aparat, ya aparat mereka lah kaum muslimin, ya. Bermusik, jogetan sama biduan, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin, kenapa kita tampilkan video-video yang seperti ini kaum muslimin? Karena apa? Karena inilah musik-musik yang diharapkan membawa kebaikan. Karena yang membawakan itu adalah seorang haji yang jelas-jelas slogannya itu nada dan dakwah. Kemudian yang dibawa oleh Gus yang katanya majelis sholawatan. Kemudian yang seperti ini yang katanya dibawa oleh para pengawal ulama, ya. Jadi kalau yang membawa mereka saja musik itu jadinya seperti ini, lalu bagaimana kalau yang membawa adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengklaim bahwa mereka mengemban dakwah kaum muslimin? Apa nggak lebih parah lagi namanya, coba kaum muslimin? Ya. Jadi dari mana kemudian para ulama bisa sampai kemudian menghukumi musik ini bisa sunnah bahkan wajib? Musik yang seperti apa? Yang dibawa orang-orang yang katanya mengemban dakwah saja seperti ini, ya. Ini parah ini kaum muslimin, ya. Ini entah fatwa ulama yang mana yang dibawa oleh Ustadz Adi Hidayat, ya. Mengatakan ulama bisa memposisikan musik itu seperti menikah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari
orang-orang yang mendakwahkan pemahaman-pemahaman yang seperti ini kaum muslimin, yang mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada mengikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.